Mari kita ikuti pelajaran pada jam ketiga. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih. Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Nah, ini Bapak sambil istilahnya mengecek kesiapan belajar kalian ya. Bukunya silakan dikeluarkan terlebih dahulu. Ya, hal-hal yang tidak berkaitan dengan matematika harap disimpan. Ya, silakan. Apabila ada sampah di mejanya, di kolong mejanya, silakan diambil dulu, disimpan dan nanti dibuang ya setelah pembelajaran ini berakhir, supaya jalannya pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan efektif dan efisien. Nah, untuk yang sekarang kita kalau sudah disiapkan semua, sudah disiapkan semuanya? Sudah. Nah, berarti kursi sudah rapi, duduknya sudah, oke, seragam sudah rapi juga, buku sudah. Nah, kita persepsi kembali ya, kita mengingat materi yang sebelumnya. Kalau misalkan materi yang sebelumnya kan kita belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, kita review kembali barisan dan deret aritmatikanya. Apakah kalian masih ingat? Ya, masih ingat? Masih ya? Nah, sambil kita review kembali materinya, kalau misalkan barisan aritmatika, karena kemarin juga kalian sudah belajar tentang barisan aritmatika, ya suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku berurutan selalu merupakan bilangan tetap atau konstan, jadi tidak berubah. Ya, posisinya bedanya itu atau selisihnya selalu tetap. Nah, Pak, kalau misalkan bedanya itu tidak sama di setiap suku bilangannya bagaimana, Pak? Nah, jadi kalau misalkan itu bukan dikatakan barisan aritmatika. Nah, bilangan yang tetap tersebut disebutnya dengan beda dan dinamakan dengan B. Nah, perhatikan juga barisan-barisan bilangan berikut. Nah, itu ada 1, 4, 7, 10, 13, 2, 8, 14, 20, 30, 25, 20, dan 15. Nah, dari masing-masing barisan A, B, C itu mempunyai selisih atau beda. Nah, apakah selisih atau bedanya tetap? Nah, kemarin juga sudah banyak yang mengutarakan pendapatnya ya. Pada barisan ini suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya ditambah dengan 3. Nah, jadi dari suku-suku yang berikutnya kita bisa tahu gitu tuh, berdasarkan bedanya. Oh, ternyata ditambahkan 3. Lalu yang B-nya bagaimana? 2, 8, 14, 20. Nah, pada barisan ini suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya ditambah dengan 6. Nah, dan dikatakan bahwa beda sukunya 6. Nah, Bapak masih ingat kemarin itu yang menjawab Reza ya, terus Raffi, banyak itu kan yang sudah mengutarakan pendapatnya. Nah, adapun yang ini ternyata Pak, di sini ada perbedaan lagi tuh Pak. Kenapa? Bahwa istilahnya barisan itu tidak selamanya selisih atau bedanya itu dijumlahkan. Ya tidak, ternyata Pak ada juga Pak yang ditambah dengan min 5 atau negatif 5. Jadi tidak serta-merta semuanya itu ditambahkan. Ternyata bisa juga dikurangi atau minus 5 atau negatif 5. Nah, untuk mengingat kembali kita harus ini ya, harus tahu sebelum masuk ke materi deret aritmatikanya. Nah, kalian harus tahu komponen bedanya. Nah, di sini ada yang tahu bedanya berapa? Minus 3. Negatif 3. Nah, kita lihat ya jawabannya benarnya. Nanti jawabannya benarnya itu akan menyala ya. Nanti jawaban yang salahnya itu akan tertutup. Nah, ternyata benar. Kalian sudah bisa memahami. Dan soal yang selanjutnya, oke. Nah, kalau misalkan soal yang selanjutnya kita lihat dulu. Nah, kemarin juga sudah dibahas dan kalian juga sudah tahu jawabannya ya, bahwa beda antara suku yang berurutan dari 3, 7. Nah, kalau mencari beda itu bisa dengan cara mengurangi ya, suku yang kedua dikurangi suku yang pertama. Jadi suku yang selanjutnya dikurangi suku yang sebelumnya. Jadi bisa saja kalian mengambil dari suku yang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, suku kelima dikurangi dengan suku keempat ya. Jadi sukunya itu kalian bisa lihat seperti itu ya, bisa diambil dari suku yang sebelumnya dengan suku yang sesudahnya.
setelah itu nanti kalian bisa didapatkan beda. Nah ini bedanya tadi berapa? Nggak tahu kan? Nah, kita lihat nanti jawabannya kan menyala. Oke, 4. Nah, terus Pak, materi prasyaratnya apa? Sama seperti materi pada barisan. Kalian harus bisa tentang operasi hitungnya, ya operasi dasar hitungnya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, kalian itu harus benar-benar sudah ahli. Ya, kalau misalkan kalian penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagiannya masih kurang ini ya kurang mahir, itu akan mempengaruhi kalian dalam mengerjakan soal tersebut. Nah, lalu Pak, untuk apa sih Pak kita belajar materi ini? Nah, ternyata kita bisa memprediksikan skala keuntungan dan kerugian. Wow. Ya, skala keuntungan dan kerugian kita bisa cari dengan deret aritmatika. Nah, terus Pak, tujuan pembelajarannya bagaimana Pak? Nah, adapun kita masih sama, ya kita akan belajar tipeknya atau dari apa sih kombinasi dengan PowerPoint serta quizzes gitu kan ya. Nah, jadi kita belajarnya mengkombinasikan untuk materi sekarang yaitu deret aritmatika, dan sekarang itu kita akan banyak membahas tentang soal-soal yang penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalian ketika berpikirnya itu harus benar-benar berpikir kritis seperti biasa dalam diskusinya. Nah, ada tujuan pembelajarannya nanti Bapak tampilkan. Nah, tujuan pembelajaran yang selanjutnya, oke. Ya, tujuan pembelajaran yang selanjutnya ini setelah berdiskusi dengan kelompoknya, peserta didik menemukan langkah-langkah menyelesaikan deret aritmatika dengan tepat. Nah, setelah berdiskusi dengan kelompoknya, peserta didik menyelesaikan permasalahan kontekstual dalam deret aritmatika dengan tepat. Nah, itu tujuan pembelajaran yang kita capai pada pagi hari ini. Dan model pembelajarannya tetap Bapak menggunakan PBL atau Problem Based Learning. Ya, jadi tetap berbasis masalah. Nanti kalian diberikan masalah, kalian selesaikan dengan kemampuan berpikir kalian masing-masing serta kelompoknya, dan dengan pendekatannya masih dengan pendekatan saintifik. Oke, sekarang kalian perhatikan slide-nya. Nah, ini review yang kemarin ya. Nah, ini kita harus fokus juga pada rumus suku ke N ya, bahwa di sini permasalahannya kenapa Pak kita belajar lagi, balik lagi ke barisan aritmatikanya. Ya, kita ke barisan aritmatikanya karena nanti deret itu akan berkaitan dengan barisan aritmatikanya. Nah, di sini didefinisikan bahwa berdasarkan pola dari suku-suku pada barisan tersebut dapat ditentukan rumus suku ke N suatu barisan aritmatika sebagai berikut. Misalnya terdapat suatu barisan aritmatika U1 atau suku yang pertama, U2, suku yang kedua sampai dengan suku ke N. Nah, maka rumusnya UN sama dengan A ditambah ya kurung buka N dikurangi 1 huruf tutup dikalikan dengan B. Dengan keterangannya kalian sudah tahu bahwa A itu ya bisa dikatakan U1 atau suku pertama. Ya, terus ada lagi Pak beda. Beda tuh apa sih Pak? Ya selisih dari suku sebelumnya dikurangi apa suku sebelumnya atau suku 2 dikurangi dengan suku yang sebelumnya atau U1. Nah, jadi kalian bisa melihat Pak, kalau misalkan sukunya ada 4, ya bisa dengan suku yang keempat dikurangi dengan suku yang ketiga. Jadi dan seterusnya. Nah, di situ N-nya itu merupakan banyaknya suku. Nah, banyaknya suku, kalian mau mengambil yang apa gitu kan ya? Dari sukunya, misalkan mau mengambil suku yang ke 100 bisa gitu kan ya, dengan mengganti N-nya sama dengan 100 dan UN. Nah, kalau udah ada U dengan N berarti suku ke N. Nah, kita lanjut. Nah, ini contoh soalnya. Oke. Nah, di sini. Nah, kalau misalkan jika suku-suku suatu barisan aritmatika dijumlahkan, maka akan terbentuk deret aritmatika. Nah, nama lain dari deret aritmatika adalah deret hitung atau deret tambah. Oke. Sekarang kalian ada pertanyaan tidak? Pak, bedanya deret dengan barisan apa? Atau bedanya barisan dengan deret itu apa? Nah, kalian coba amati terlebih dahulu ya, sambil Bapak berikan bahan ajarnya juga. Ya, Bapak berikan bahan ajarnya. Yes. Ya, bahan ajar.
bisa menemukan rumus suku ke N. Ya. Silakan dibuka terlebih dahulu bahan ajarnya. Nah, kalian masih ingat kelompoknya? Masih ya? Silakan ditukar ya tempat duduknya berhadapan dengan sebelumnya. Ya, coba ketuanya diatur dulu ketuanya. Nah, iya. Ya, sudah ketua kelompoknya? Sudah ya, sudah mengatur masing-masing anggota kelompoknya. Seperti biasa, kalian nanti lihat dan diskusikan untuk materi deret aritmatika sampai kalian bisa menemukan langkah-langkah dalam menentukan deret aritmatika. Nah, untuk sekarang Bapak juga bagikan LKPD-nya. Ya, ini LKPD-nya. Bapak bagikan. Ya, LKPD berisi instruksi tugas ya atau lembar kerja peserta didiknya. Ya. Udah kan sudah? Ya. Ya, ini. Ya, nah silakan kalian bisa mengerjakan peserta didiknya atau LKPD-nya berdasarkan bahan pembelajaran yang tadi Bapak berikan. Nah, terus sekarang nanti Bapak banyak melihat kinerja kalian dalam kelompok, apakah kelompoknya itu aktif atau tidak. Ingat di sini jangan saling mengandalkan ya. Kalian identifikasi terlebih dahulu apa tuh permasalahannya ya dari lembar peserta didiknya, lembar kerja peserta didiknya atau LKPD-nya kalian lihat terlebih dahulu, lihat, amati ya sampai kalian bisa menemukan rumus deret aritmatikanya. Nah, terus rencanakan strateginya bagaimana cara mengerjakannya. Kalau bisa bertanya dengan teman sebaya kalian atau satu kelompok, kalian tanyakan. Bisa, kalau misalkan ada yang kurang jelas, bisa langsung. Pokoknya kalian diskusi dengan kelompok untuk memecahkan masalahnya. Ya. Oke, silahkan kalian mulai diskusinya. Bisa dipahami semuanya? Bisa ya? Oke. Ya, Bapak ucapkan selamat mengerjakan. Silakan. Ya, nanti seperti biasa Bapak akan menilai satu persatu. Tadi alhamdulillah juga ya masuk semua siswanya.
yang presentasi. Aman ya Riza ya? Aman Pak. Aman, Raffi aman. Ya Bapak lihat progresnya, kalian sudah bisa mengikuti secara instruksionalnya ya, berdasarkan langkah-langkah yang diberikan. Sultan juga sedang mengerjakan. Iya si Ilham ketawa saja ini. Ini Sultan mengganggu saja nih, mengganggu kelompoknya nih berarti. Memang Pak sedang mendiskusikan. Sedang mendiskusikan. Ya, walaupun agak Lanjut, jangan mengganggu kelompok lain ya. Iya, coba. Nah, nanti kalian pasti tahu ya dari mana Pak bisa rumus deret aritmatikanya seperti itu. Nah kalian, Pak tadi kita mau membahas barisan lagi. Nah karena kalian lihat tuh di situ ada UN, ya ada suku N-nya. Jadi kalian mensubstitusi atau kalau misalkan N-nya sudah diketahui, kalian tinggal disubstitusikan saja, tidak usah mengatur N-nya. Nah sambil Bapak nilai ya silakan diskusikan terlebih dahulu sambil Bapak menilai dari depan ya. Nah nanti kalian akan mengerjakan soal atau kegiatan yang ketiga ya, menentukan rumus umum jumlah suku ke N suatu deret aritmatika. Nah sekarang apakah kalian sudah tahu bedanya deret dengan barisan atau beda di rumusnya? Sudah pasti ya. Coba kalian lihat lagi bahwa kalau misalkan deret itu kan namanya apa tadi? Deret itu bisa dikatakan deret hitung atau deret tambah. Kalian masih ingat kalau barisan itu bagaimana barisan? Nah, kita lihat nih. Nah, ini contoh. Coba kalian bisa lihat contohnya. 1, 4, 7. Pembatasnya apa pembatasnya? Ada. Nah, oke. Kita lihat contoh yang dari pembatasnya apa? Plus ya. Ya, sesuai dengan namanya, kalau misalkan deret itu adalah ya deret aritmatika itu nama lain dari deret aritmatika adalah deret hitung atau deret tambah. Ya, jadi kalau misalkan barisan Pak identik itu barisan tuh nanti yang pembatasnya kok Pak? Ya 7, 10, 13. Nah, nanti kalau misalkan deret itu yang kelihatan beda deret dengan barisan
operasinya ditambah, ya bukan koma. Nah, kalian coba kerjakan terlebih dahulu kegiatan 3-nya. Kalau ada yang tanyakan boleh langsung ditanyakan. Apa? Sudah, Raffi? Itu sudah? Iya. Oh iya. Nah, nanti ini Bapak kasih clue ya ke kalian. Yang tadi Bapak selalu sampaikan. Ini UN. Ya. Lupa itu kan suku UN, Pak. Kenapa di situ tertulisnya rumus deretan matematika itu SN sama dengan N/2 huruf buka A ditambah dengan UN huruf tutup. Kok kenapa ada ataunya ya? Kalau kalian sadar, kalian harus fokus ke UN atau suku ke N. Nah, suku ke N itu rumusnya apa? Nah, yang kemarin yang kalian sudah review UN atau suku ke N sama dengan A ditambah huruf buka N dikurangi 1 huruf tutup kalikan dengan B. Nah, loh Pak, kok ini jadi 2A? Dari mana Pak? UN-nya kalian substitusi, kalian masukkan rumus ya UN-nya. UN-nya tadi kalian sudah tahu kan, ditambah N dikurangi 1 huruf tutup dikalikan dengan B. Nah, A-nya pasti ada 2 tuh, ya kan? Jadi A-nya A ditambah A. Nah, kalau A-nya ada 2, ya ada sebanyak 2 kali, maka kalian bisa tulis 2A. Nah, sudah tahu rumusnya. Kalau B-nya 2 kali kan udah tulis 2B, tapi di situ B-nya kan 1. Ya kan? Nah, kalau B-nya ada 3 kali, 3B, betul. Jadi itu untuk penyederhanaannya ya, supaya kalian menggunakan sama artinya bahwa di situ tertulis 2A ya dengan A yang sebanyak 2 kali. Ya, nanti kita diskusinya itu sampai dengan apa namanya? Kita diskusinya sampai dengan 9 lebih 10 ya. Oke, Pak. Ya, diperkirakan 9 sampai 9 menit. Nah, Sultan jangan mengganggu kelompoknya, Sultan. Jangan mengganggu kelompoknya ya, dikerjakan. Siap. Ya, karena diskusi itu hasil kerja sama tim ya, bukan saling mengandalkan satu sama lain. Jadi harus benar-benar kerja tim. Nah, masalah kalian yang pertama itu harus menentukan rumus umum jumlah suku N suatu deretan matematika, dan yang keduanya itu kalian memecahkan masalah menggunakan rumus umum jumlah suku N. Oke, jadi boleh kalau kalian ada yang ditanyakan mengenai cara atau instruksinya, barangkali kalian belum paham dengan teman sekelompoknya, boleh.
Nah, nanti kalau kalian sudah menentukan ya rumus jumlah suku n barisan aritmatika, kalian nanti mengolah datanya, Bu. Ya, nanti kalian mengolah datanya, kalian diolah di sini total hukuman 7 hari ke depan. Nah, untuk proses mengumpulkan data, apakah ada yang sudah selesai? Nah, ini sesuai dengan barisan ya, waktu awal kalian mengerjakan soal yang seperti ini, yang dicontohkan dengan aksi ya, buka pintu 15.000 dan per kilonya itu harganya dikenakan 1 kilonya itu sama dengan 5.000. Nah, kalau ini menurut kalian bedanya berapa dari suku yang kedua dengan suku yang pertama? 60.000. Nah, adakah kelompok yang bisa menuliskan ini? Satu-satu. Kalau misalkan dijumlahkan berapa ini? Dijumlahkan dengan 60. Oke, coba berarti kelompoknya Raffi yang kita tiganya berapa nih? 480.000. Terus Reza 540. Bener. Aku berapa Beb yang selanjutnya? 600.000 ya? Iya. Nah, oke. Dari masing-masing kelompok sudah menjawab 600 ya sampai dengan suku kelima. Nah, jika ditanyakan keuntungan total di hari kedua, maka keuntungannya adalah keuntungan total. Jadi kita menanyakan keuntungan total di hari yang kedua. Nah, hal tersebut mudah dilakukan karena penjumlahan suku masih sedikit, hanya dengan penjumlahan U1 dengan U2 sama dengan S2 ya. Jika yang ditanyakan total keuntungannya 7 hari ke depan, 1 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, maka memerlukan waktu yang lama untuk menjumlahkan keuntungan tiap suku. Maka diperlukan formula rumus agar dapat mempermudah perhitungan SN. Nah, di sini kan
pada S kedua atau deretnya berapa itu kan keuntungan pada hari keduanya. Nah, kalian bisa jumlahkan saja 360 ditambahkan 420 hasilnya 780. Oh Pak, ternyata kalau misalkan di sini hasil total di hari kedua, ya kalau misalkan ini kita jawab hasilnya 780. Dari mana Pak? Nah, iya S2 berarti pusatmu ditambah dengan pusatnya 360 dan U2-nya 420. Nah, sampai sini mungkin Pak masih bisa Pak sampai 10/5. Nah, ini bisa digunakan apabila ya penjumlahannya masih sedikit atau sukunya masih sedikit. Kalau misalkan sukunya banyak, ya kalian nanti akan menjumlahkan banyak sekali. Waktu itu Bapak review lagi kan, ya kali mengerjakannya sampai berapa? 10 ya? Iya, sampai 10. Nah, bedanya kalau misalkan barisan kalian tidak dioperasikan lagi. Jadi kalian hanya mendaftarkan atau mencaca dari suku yang pertama sampai dengan suku yang ke-10. Nah, kalau misalkan pada deret kalian jumlahkan karena kan sesuai dengan namanya ya. Jadi operasi tambah. Oke. Apa ini sudah nah, ini sambil Bapak juga nah ya tadi Reza bilang ya Pak, kenapa sih Pak tadi Pak bisa diperoleh rumus umumnya? Nah, kalian juga sudah mengerjakan bahwa di sini kan N/2 ya, kenapa dari di sini ya bisa ada N/2? Nah, dari suku 2 Sn sama dengan N kurung buka A ditambah dengan UN. Nah, UN-nya itu kalian harus masukkan rumusnya ya, rumus suku ke N. Nah, Sn sama dengan N/2 dikalikan dengan ya kurung buka A ditambah dengan UN. Nah, kenapa jadi bisa ada per 2 Pak? Karena 2 Sn. Nah, kalau Sn-nya saja maka dibagi 2. Nah, kalian perhatikan ini. Itu sama halnya kalau kalian ditanya rumus suku ke N sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikalikan dengan B. Ya, UN-nya disubstitusikan. Nah, di situ kan Pak, hanya ada 2 kok A ditambah A. Sudah kan kelompoknya? Hasilnya bagaimana? Hasilnya ternyata rumusnya seperti itu Pak. Silakan kalian jawab setelah mengelola datanya. Itu ditanyakan loh ternyata total keuntungan 7 hari ke depan. Apakah kalian mau mendaftarkan tadi? Seperti Ali waktu itu ya, Ibrahim. Nah, kalau misalkan Pak, kita kan Pak mau mencari ini ya Pak, mau mencari total keuntungan ya dari 7 hari ke depan. Bagaimana Pak? Tinggal kalian mengganti N-nya saja. Di situ sudah jelas ya. Oke, Bapak hapus dulu. Nah, di sini total keuntungan 7 hari ke depan.
pertamanya 360. Bedanya itu 420 kurangi 360, 60.000. Oke, lakukan. Nah, maka dari itu awal Bapak juga kalian nanti akan bisa memprediksikan skala keuntungan dan kerugian. Nah, di sini kalau misalkan keuntungan 7 hari ke depannya kalian bisa prediksi 7 hari seminggu ya. Seminggu kalian bisa prediksikan. Nah, di sini Pak, kok di LKPD-nya atau di lembaga kerja peserta didiknya sudah ada jawabannya Pak ya? Ya, kalian hanya menentukan hasil akhirnya saja. Nah, kalian operasikan di situ. Pak, di situnya ada 7 Pak tulisannya Pak. 7 kan tidak bisa dibagi 2. Ya tidak? Iya. Nah, kalian abaikan saja terlebih dahulu ya, abaikan jadi 7/2 tetap. Nah, kalian operasikan dulu. 360 dikalikan dengan 2. Ya, lalu 7 dikurangi 1 dikalikan dengan 60.000. Apakah ada kelompok yang berani depan sambil dijelaskan? Boleh. Karena ya. Ada sedikit Mas. Tema aja. Ditulis dari akunnya. Nanti bisa dikomunikasikan nanti. Ya, saya. Nah, kalau misalkan ditanyakannya 1 bulan, berarti 1 bulan itu berapa hari? 30. Ya, kita perkirakan saja di pukul rata 30 ya. Alhamdulillah, jam ketiga telah selesai. Mari kita ikuti pelajaran pada jam keempat. Kalau 30, iya, dibagi 2, 15 ya. Nah, udah tinggal dimasukkan saja seperti itu. Sampai selesai dulu. Iya.
untuk presentasi yang kegiatan selanjutnya kita bermain spin ya. Kalian tahu spin itu kayak misalkan apa ya, ada angka-angka dan kelompok kalian ya, ketika misalkan ada 1, 2, 3 kelompoknya sampai dengan 6. Nah kelompok kalian ke berapa nih kelompoknya nih, nanti diputar ya. Nah nanti berhenti di mana nih spinnernya nih, apakah di kelompok kalian atau random, berarti secara acak Kayak ini pas kelompok 11 tuh. iya. Ini apa sudah ini? Udah Pak. Udah ya, Bapak cek 3.780 jadinya. Jadi nanti sambil dipresentasikan ya, menghadap ke sebelah atau lagi ke depan adalah. Iya, benar. Dari kelompok siapa tadi yang menjawab seperti itu? Iya, sudah bisa memberikan konklusinya ya, atau kesimpulannya. Jadi total keuntungan depan adalah nah nanti kelompok lainnya mohon diperhatikan ya. Ini karena kelompoknya Raffi aktif ya, mengajukan diri untuk maju. Nah, silakan dipresentasikan. Kita perhatiannya yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita akan menentukan keuntungan 2 hari ke depan. Diketahui buku 1 sama dengan A sama dengan 360.000, dan untuk mencari B kurangi U2 dikurangi U1. Ini U2, ini U1. Hasilnya 420 dikurangi 360 sama dengan 60.000. Ini adalah B. Atau beda. Ditanyakan total keuntungan 7 hari ke depan. Untuk rumusnya, rumus deret aritmatika Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dalam kurung dikali B. N nya 7 hari, jadi N nya diganti angka 7 sama dengan 7 per 2 dalam kurung 2 nya ditulis lagi, A nya itu buku 1 ditulis lagi 360 ditambah dalam kurung N sama dengan 7 dikurangi 1 tutup kurung dikali B. B nya 60.000 tutup kurung. Lanjut 7 per 2 dalam kurung 720.000. Hasil ini hasil kali di atas, hasil yang di bawah. Ditambah 7 dikurangi 1 6 dikali B. B nya 60.000 tutup kurung. Masih lanjut 7 per 2 dalam kurung 720.000 ditambah hasil kali 6 kali 60.000 360.000 tutup kurung sama dengan 7 per 2 dalam kurung 1.080.000 tutup kurung sama dengan 3.780.000. Benar, ini dibagi 1.080.000 kita bagi ke bawah dibagi 2 terus dikalikan 7. Maka ditemukan hasilnya 3.780.000. Simpul. ya betul, kesimpulan. Kesimpulannya, jadi total keuntungan
Untuk rapi yang mewakili kelompoknya, silakan berikan tepuk tangan semuanya. Ya, terima kasih. Ya, sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya. Sudah dipresentasikan oleh Raffi mewakili kelompoknya. Nah, sebenarnya nanti kalian juga bisa untuk mengkomunikasikan dari jawaban yang sudah kalian diskusikan berdasarkan tadi. Wah, saya sudah diskusi sama kelompok, cuma kelompoknya tidak ada yang maju, Pak. Nah, di sini kalian juga bisa mengerjakan, sudah jelas instruksinya, diketahuinya sudah dapat. Luar biasa ya, bahwa U1 adalah A 360, B-nya itu diperoleh dari suku kedua dikurangi suku yang pertama 60.000. Nah, ini adalah beda dalam hubungan tujuan ke depan, karena Raffi sudah menyimpulkan bahwa XM itu sama dengan N per 2, ya terusan kurung buka 2A ditambah kurung buka lagi N dikurangi 1 kurung tutup dikalikan dengan B kurung tutup ya. Nah, tinggal menggantikan saja. Pak, ditanyakan kan keuntungan tujuan ke depan, ya sudah N-nya kan ganti 7. Nah, 7 per 2 lalu 2A hanya 360. Oke, nah tadi Raffi juga sudah memaparkan dengan jelas detail 7 dikurangi 1 6 dan 60.000. Nah, Pak, 7 per 2 nya nggak bisa dikalikan, Pak. Apa tidak bisa dioperasikan, Pak? 7 dibagi 2 dibiarkan saja dulu. Ya, sampai dengan kalian mengoperasikan 360 dikalikan dengan 2 dikali 20. 7 dikurangi 1 per 6 yang 6 dikalikan dengan 60.000 360 ditambahkan dengan 720 1 juga 80.000. Nah, di sini ada proses nih. Makanya Bapak katakan kalau kalian operasi hitungnya mahir atau sudah bisa, kalian nanti akan bisa menentukan mana sih yang lebih cepat gitu tuh, atau mana sih yang lebih efektif atau efisien. Kalian mau bagi dulu apa mengalihkan dulu? Nah, nanti kalau kalian mengalihkan dulu akan diperoleh hasil yang besar baru dibagi. Nah, tapi membaginya terlebih dahulu. Pak, ternyata 1.080.000 rupiah itu masih bisa dibagi 2, bisa Pak? Hasilnya kan 540.000. Nah, kalian lebih baik mengalihkan 540.000 dikalikan 7, apa kalian mengalihkan 1.080.000 dikalikan dengan 7 lalu dibagi 2? Nah, efektifnya itu lebih mending dibagikan terlebih dahulu dibagi 2 baru dikalikan 7 dan hasilnya 3.780.000. Jadi total keuntungannya ya total keuntungan 7 hari ke depan adalah 3.780.000. Nah, di sini. Tapi biasanya kalau menyatakan uang karena kita di Indonesia biasanya menggunakan RP. Nolnya tapi 2. Ya, atau boleh ya, koma ditambahkan 2 boleh. Nah, di sini kenapa di sini tidak akan, ini masih proses, lalu kalian di konklusinya atau solusinya. Nah, ini luar biasa sudah. Lalu ada lagi ternyata permasalahannya total keuntungan 1 bulan ke depan. Nah, kalau misalkan Raffi masih bisa digunakan ya, masih bisa ini. Ya. Berarti ini kalau kita anggap A, B-nya total keuntungan. Ya. Total keuntungan, oke. Keuntungan 1 bulan ke depan ya. 1 bulan ke depan. Tadi sudah dicatat kan sama ya hasilnya ya. Bapak minta orang yang tiket dihapuskan yang mulai jawab saja nih. Ya, siapa yang tiket? Ya karena ini juga bagian ini ya untuk menjaga kebersihan bersama. Yang SN-nya sampai dengan sini. Ya. Apakah Reza mau maju? Biar kerja aja. Belum Pak. Belum. Oh, Sudah. Apakah untuk presentasinya siap ya? Siap Reza. Nanti baru. Ya, maju aja. Langsung jawabannya yang S30. Oke. Oke. Ya, nanti kalian jangan kaget ya kalau misalkan ini langsung yang total keuntungan. Ya.
Oke. Pak, yang 90 hari kita udah paham Pak konsepnya. Kita cari, kita fokus ke soal yang ini saja nih, yang masalah nih, yang kegiatan memecahkan masalah digunakan jumlah suku ke N. Kali tambah 60. Nah, sambil mulai ini ya, Reza sambil mengerjakan. Ini yang 1 bulan apa? Dalam yang 1 bulan, Reza sedang mengerjakan yang 1 bulan. Panji sudah mengerjakannya 3 bulannya? Belum. Wah, belum. Belum. Oke. Ya, nanti bisa diskusikan sebelum waktunya selesai ya. Iya, Pak. 6 bulan. Oke, Reza, sambil itu kan juga bagaimana prosesnya itu yang nanti itu aja sama dengan yang S. Nah, ya semuanya itu. Oke, sambil dibaca aja. Ya, mohon perhatian semuanya. Ini Reza mau menpresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini S30 karena yang ditanyakan Sebulan ke depan. terus 30 rumus rumusnya S SN SN S N nya 30 per 2 dan sini A nya kan 2 nya turun A nya 360 tambah N nya 30 ya 30 dikurangi 1 B nya 60.000 dan sini 30 bagi 2 sama dengan 15 360 kali 2 720 dan 30 dikurangi 1 29 dikali B 60.000 dan ini 14 720 plus 29 1 juta 740 dan hasilnya di sini hasil perjumlahan ini dikali 15 hasilnya 36.900. Jadi total keuntungan 1 bulan ke depan adalah 36.900.000 rupiah. Iya. Semuanya sama? Sama ya. Oke, lengkap dikasih rupiah. Cukup ya? Ya, beri tangan untuk kelompoknya Reza semuanya. Nah, ini sudah ke tahap akhir ya. Oke. Jadi Bapak juga sudah melihat ya jawabannya Reza sama ya semuanya ya. Sama. Oke, sampai ini hanya berubah pada keuntungannya 1 bulan yang tadi tujuannya 1 bulan. Nah, kita estimasikan, kita perkirakan 1 bulan itu 30 hari. Nah, kebetulan ini 30 bisa dibagi 2. Iya kan? 15. Oke.
Makasih ya. Nah, ini Bapak bacakan masalahnya. Seorang alumni lulusan SMK dibingungkan dengan tawaran pekerjaan di dua perusahaan yang berbeda. Dengan durasi kontrak selama 10 tahun, perusahaan A dan B menawarkan gaji yang sama, yaitu 48 juta setahun. Hanya dengan skala kenaikan gaji yang berbeda. Jika perusahaan A menawarkan kenaikan gaji secara berkala sebesar 1 juta setiap tahun, sedangkan perusahaan B menawarkan kenaikan gaji 500.000 setiap setengah tahun, skala gaji perusahaan manakah yang lebih menguntungkan untuk alumni tersebut? Nah, oke. Sekarang kalian masih ingat ya kelompoknya ya? Ini Bapak tulis ingat ya. Nah, UI nanti bisa ke depan nih, ya di ke depan fokusnya. Nah, ini ada spinner dan mewakili kelompok kalian. Ya, ya masih ingat kan ya kelompoknya ya? Pokoknya siapapun nanti yang tertera di sini maju. Ya, ya, oke. Kita coba ya spin ya, satu kali. Ya, kelompoknya Raffi. Ternyata kelompoknya Raffi lagi yang maju. Ayo, Fi, dijelaskan lagi. Ternyata ini hasilnya kelompoknya Raffi ternyata aktif. Ini gambar jadi kan? Kamu sih aja. Kata Boleh? kira kelompoknya gitu. Pak NFC ya. Iya, Bapak cek dulu. Udah ada jawabannya. Sok. Ya, nanti langsung dibacakan saja. Baca satu masalah dulu. Ya, Bapak tunggu dulu ya ininya ya. Sok. Masalahnya tadi Bapak sudah bacakan, tinggal dikerjakan sesuai pemahamannya kelompoknya Raffi. Ya, jadi sebelumnya juga kalian pernah ya belajar ketika itu untuk menentukan kelompok siapa yang maju menggunakan spinner ya. Langsung perusahaan B. Ya. Ya, waktu menunjukkan pukul 9.22. Ya, 9.22. Sampai 15 menit lagi. Oke. Nanti kalian sudah ditunggu dengan pelajaran Pak Gadget Sumerman. Pak Gadget apa Pak Gadget Sumerman? Kemudian Beli apa? Terus skip. Bismillah Bapak cepat. Nah, ini sambil kelompok lainnya juga memberikan pendapatnya ya. Kira-kira menurut kalian gaji mana sih yang lebih menguntungkan, skala gaji perusahaan mana gitu tuh yang memberikan tawaran lebih menggiurkannya? Ya kalau Secara logika yang 1 juta. Tapi kan itu setiap tahun. Iya. Nah, kalau setengah tahun di apa ya namanya? Setengah tahunnya itu mendapat kenaikan sendiri 500.000, bukannya jadi lebih besar yang kemana? Coba ya, logikanya belum berjalan dengan lancar. Iya. Nah itu tuh belajar matematika bukan istilah serta merta hanya memikirkan rumus, tapi cara kalian menyelesaikan permasalahan juga nanti dengan sendirinya menerapkan ilmu matematikanya. Oh ya. Ternyata kan tadi ada yang bilang ya kata Agus logikanya gitu. Kalau misalkan logikanya kita naiknya 500
Enaknya itu gaji setahun kan 8 juta. Ya biasanya ini kalau awal kerja perusahaan dapat makan ya itu alumni SMK. Ya, perlu kalian ketahui alumni pernah ada yang kerja di Astra ya. Astra kalau tidak salah zaman dulu banget. Nominalnya sudah sampai 2 digit di sekitar 12 lebih ya, bahkan itu belum bonus. Yang bener ya, ada sesuatu nih. Ini Pak. Yang kebakaran. Iya, buku. Mana buku ya? Panas soalnya. Parah bener. Wes kan bisa bilang tapi Aman ini wilayah tetap buku. Nanti kita biasa dulu. Panas. Sumurnya kasih pada Pak. Mana saya bawa gitu? Iya. Nah, coba sambil ya, nanti sambil diperhatikan di sini. Masalah itu, masalah belum. Nah, menurut kalian tadi cenderungnya ke perusahaan mana? Perusahaan apa? Yang 500 ya? Perusahaan dia. Oke, berarti itu berapa tuh? Uangnya tuh? 1 miliar. 1 miliar. Wah, lah. Perusahaan yang menguntungkan. Apa kelompok lain sama? Sama. Kita nanti ya lihat apa yang dijelaskan oleh kelompoknya Raffi. Enak nih. Dalam perusahaan B itu udah, iya udah dua. Ya, oke silakan Pi. Dari menurut Raffi langsung saja ke kesimpulannya. Langsung sebulan Ya, yang lain mohon diperhatikan. Jadi skala gaji perusahaan yang lebih menguntungkan untuk alumni tersebut adalah perusahaan B. Ya, kenapa tuh Pi? Karena perusahaannya dikali 2 si namanya kenaikannya. Ya. Ini kali 500 dikali 10 tahun sama dengan 500 dikali 2. Jadi itu miliar. Bener nggak Pak? 48 juta. Iya. 48 juta. Ya. Oke.
Cilik. Wih, mati. Kau semuanya. Nah, kita generalisasi berdasarkan tadi ya deret aritmatika. Nah, deret aritmatika berarti rumusnya apa tuh? Sn sama dengan n. Nah, di sini a ditambah dengan un. Betul ya? Oke. Nah, kita sudah generalisasi bahwa istilahnya kalian juga tahu ya. Untuk ini kalau Sn sama dengan n/2 a ditambah dengan un, apakah kalian ada yang ditanyakan? Tidak ya? Oke. KM-nya mohon kumpulkan LKPD-nya semuanya. Ya, bagus. Taruh di meja bapak ya, bagus. Nah, ini udah hampir selesai juga ya, waktunya sudah bentar lagi selesai. Oke. Ya, tadi berdasarkan LKPD lembaga kerja peserta didik, menurut kalian deret aritmatika sudah bisa diingat-ingat tidak rumusnya? Bisa ya? Sn sama dengan n/2 ya, kurung buka a ditambah dengan n. Nah, Pak, lalu gimana Pak? Kalau misalkan ini belum diketahui, nah kita turunkan ya. Sn sama dengan n/2 a ditambah, nah rumus suku ke n, a ditambah n dikurangi 1 dikalikan dengan b. Nah, kalian bisa sederhanakan a ditambah a berapa sih? 2a ditambah n dikurangi 1 kali b. Nah, sampai sini sudah paham? Paham ya? Nah, silakan kalian duduknya dirapikan kembali ya, jangan berkelompok duduknya, kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Kita adakan refleksi, nanti ini ada soal evaluasinya. Sudah disiapkan kertas satu lembarnya? Sudah ya? Oke. Silakan kalian kerjakan soal evaluasinya. Ya, bisa kalian lihat di depan ada soal evaluasi. Ya, silakan dikerjakan. Oh, kita bawa di sini. Model dari mana ini? Model dari mana? Ya, silakan duduk masing-masing, nanti untuk nilainya berdasarkan individu ya. Silakan dikerjakan soalnya, Bapak berikan waktu 15 menit. Ya. Ya, soal 2. Ya, ya, silakan dikerjakan terlebih dulu.
Gue jawab tuh. Yang orang ini tuh. Ya, silakan dikerjakan. Waktunya 15 menit. Ya, jangan saling bertanya, kerjakan masing-masing. Nih, Bapak sambil melihat pengerjaan kalian yang sudah benar, tinggal menentukan hasil akhirnya.
penelitiannya dengan bagus ya. Kenapa saja? Bisa ya semuanya ya? Bisa, Pak. Bisa. Ya, bisa. Apa? Ya. Kalau misalkan sudah dengarkan dulu sebelum Bapak meninggalkan ruangan kelas ini. Nah, ini soal evaluasi sudah bisa kalian jawab, kalian rumusnya sudah bisa menemukan rumus dari matematikanya. Nah, untuk materi selanjutnya, insya Allah kita akan belajar tentang barisan geometri. Nah, bedanya apa tuh barisan geometri dengan barisan matematika? Kalian harus pelajari dulu. Nanti sekiranya manfaatnya apa untuk kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kalian belajar bertemu dengan Bapak, belajar tentang barisan geometri, kalian sudah tahu ada gambaran. Nanti belajarnya seperti ini. Yang ini yang akan dibahas ya, cakupan materinya. Oke, Bapak akhiri, silakan kalian rapikan kembali ya. Rapikan. Dan sekarang